Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Inti dari ayat emas renungan kita adalah sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kawan dan Lawan, ditulis oleh Bill Crowder. Kisah inspiratif. Cendekiawan Kenneth E. Bailey bercerita tentang pemimpin sebuah negara Afrika yang berhasil mempertahankan suatu pendirian yang tidak lazim dimiliki suatu negara dalam komunitas internasional, yakni menjalin hubungan baik dengan Israel dan juga dengan negara-negara di sekitarnya. Saat orang bertanya bagaimana negaranya mempertahankan keseimbangan yang mudah retak tersebut, sang pemimpin menjawab, "Kami menentukan siapa kawan-kawan kami. Kami tidak membiarkan kawan-kawan kami menentukan siapa lawan kami." Sungguh sikap yang bijaksana dan sangat praktis. Apa yang diteladani negara Afrika itu pada hubungan antar negara itu sama dengan yang Paulus harapkan dari para pembacanya pada hubungan antar pribadi. Di tengah keterangan panjang mengenai ciri-ciri kehidupan yang diubahkan oleh Kristus,
Sang Rasul menulis, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Roma 12 ayat 18. Ia lalu menekankan pentingnya memperhatikan sikap kita terhadap orang lain, dengan mengingatkan bahwa cara kita memperlakukan musuh kita sesungguhnya mencerminkan kepercayaan dan ketergantungan kita kepada Allah dan kepeduliannya atas kita. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang mungkin tidak selalu terwujud. Ingatlah Paulus sendiri mengatakan, "Sedapat-dapatnya." Namun, sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab untuk membiarkan hikmat Allah membimbing kehidupan kita. Yakobus 3 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Supaya kita dapat berelasi dengan orang-orang di sekitar kita sebagai pembawa damai. Matius 5 ayat 9. Itulah cara terbaik yang dapat kita lakukan untuk menghormati Dia, Sang Raja Damai. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Dalam keadaan apa Anda merasa sulit untuk hidup dalam perdamaian? Mengingat panggilan kita sebagai pembawa damai, bagaimana cara Anda menghadirkan kasih ke dalam suatu konflik? Hal ini patut kamu ketahui. Tampaknya agak aneh bahwa Paulus meminta pembacanya untuk melakukan apa yang baik bagi semua orang, Roma 12 ayat 17. Terutama karena semua orang, termasuk orang-orang yang belum percaya. Paulus meneladan pengajaran Yesus, yang mendorong kita untuk memperlakukan semua orang dengan baik. Bagaimanapun cara mereka memperlakukan kita, Matius 5 ayat 39 dan ayat 44. Namun, menurut Paulus, kita perlu mempertimbangkan tindakan kita baik-baik. Pikirkanlah apa yang baik, agar kita tidak merendahkan integritas dan keindahan Injil. Melalui surat-suratnya, Paulus meminta orang percaya untuk hidup benar di hadapan dunia yang tidak mengenal Allah. Dengan demikian, perubahan hidup para pengikutnya dapat menjadi saksi bagi namanya. 2 Korintus 8 ayat 21 dan 1 Timotius 3 ayat 7. Mungkin tidak wajar rasanya untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Tetapi dengan berbuat demikian, kita mengikuti jejak Yesus sendiri, yang telah menyerahkan dirinya sebagai ganti kita, ketika kita masih menjadi musuhnya. Roma 5 ayat 8. Sakit hati adalah alasan sebagian orang tidak segera mengampuni kesalahan orang lain. Mereka beranggapan bahwa melepas pengampunan harus diimbangi dengan melupakan kesalahan orang lain. Dengan demikian mereka baru akan melakukannya setelah melupakan kejadian itu, tak peduli berapa kali orang lain datang untuk meminta maaf. Malangnya, seringkali terjadi semakin orang berusaha melupakan, semakin sulit mereka melupakan. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat memberi pengampunan? Mungkin kita menganggap tidak melepas pengampunan masih lebih bagus daripada membalas dendam. Namun tidak bersegera dalam memberikan pengampunan sama halnya dengan memendam kebencian. Padahal, Yesus mengajarkan umat supaya memberkati orang-orang yang menganiaya mereka, serta berhenti mengutuk orang lain.
Orang percaya harus hidup harmonis satu dengan yang lain, mengusahakan hal baik, termasuk memelihara hidup rukun dengan semua orang. Memberi pengampunan sesungguhnya merupakan urusan dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Kita mudah berdamai dengan orang lain jika kita berdamai dengan diri sendiri, memiliki kesadaran, penerimaan, serta mengizinkan diri sendiri untuk melepas luka. Kita tidak perlu berusaha menghilangkan perasaan dan pengalaman dengan menyangkal atau menggunakan obat-obatan. Yang perlu kita lakukan adalah menerima secara tulus dan rela semua peristiwa sebagaimana adanya dan memutuskan untuk melepaskannya. Dengan demikian, hidup kembali nyaman, hubungan dengan sesama pun aman. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.